Oke, kita kembali lagi teman-teman di sesi hari ini. Nah, setelah sebelumnya kita udah memahami bagaimana web server itu berkomunikasi dengan aplikasi Python melalui WSGI dan ASGI, sekarang waktunya kita melihat bagaimana web framework itu menyederhanakan proses pengembangan kita. Nah, framework itu adalah kerangka kerja yang menyediakan struktur, tools, dan built-in functionality, sehingga kita itu nggak perlu lagi membangun semuanya dari awal. Nah, mereka tuh udah ngebuatin kita cara mengembangkan web supaya menjadi lebih cepat, terorganisir, dan akhirnya menyenangkan bagi kita sebagai developer. Itulah framework. Kenapa kita perlu menggunakan framework? Yang pertama, built-in functionality. Nah, built-in functionality ini adalah untuk solusi-solusi yang bersifat repetitif dan biasanya menghilangkan redundansi ya. Jadi kalau kita misalnya membuat sebuah fitur dan fiturnya ini nanti banyak menggunakan hal yang sama. Nah, daripada kita bikin satu persatu, mending kita pakai aja yang udah ada dari framework. Nah, itulah yang disebut built-in functionality. Contohnya apa? Ada routing. Nah, routing ini adalah salah satu hal yang nantinya akan banyak digunakan berulang-ulang. Karena nanti pada aktualnya mungkin kita nggak cuma hanya menangani satu endpoint atau URL, tapi ada banyak. Nah, ini artinya perlu untuk bisa diimplement berulang-ulang tanpa menulis ya berulang-ulang juga gitu. Nah, salah satu fungsionalitas yang udah disediain sama framework itu namanya adalah routing. Routing. Nah, terus yang kedua ORM. ORM ini nanti bagaimana cara kita melakukan interaksi dengan database. Tuh, daripada kita harus menulis raw SQL. Jadi, kita menulis kode Python. Nah, kode Python-nya ini akan dikonversi menjadi raw SQL oleh yang namanya ORM ini. Jadi lebih mudah nanti kita dalam mengelola database-nya. Terus juga ada namanya templating engine. Nah, ini gimana caranya kita menghasilkan HTML yang sifatnya dinamis. Jadi nanti kita akan memasang atau injecting sebuah data atau data-data yang kita punya itu ke dalam HTML. Jadi HTML itu kan harus sifatnya statis ya, nggak mungkin berubah. Tapi untuk di sini HTML-nya berubah sesuai data yang kita punya. Itu namanya templating engine. Dan juga beberapa security features kayak CSRF, XSS, dan juga pencegahan SQL injection ketika kita implement ORM. Nah, ini membantu kita juga untuk membangun aplikasi yang lebih secure secara default. Nah, semuanya ini udah dibuat oleh framework. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk implement melalui diri kita sendiri. Nah, dan selanjutnya ada lagi terkait otorisasi dan autentikasi, kayak penanganan user login, register, terus ada yang namanya session management. Intinya berkaitan dengan permission system. Itu semuanya sudah dihandle oleh framework. Kita sebagai developer itu tinggal memanfaatkannya aja. Tuh. Dan juga terkait form handling. Form handling, kita bisa memvalidasi dan memproses user input dari web form itu dengan lebih mudah. Itu yang pertama, keunggulan dari framework dari sisi built-in functionalities yang sangat banyak sekali dan sangat memanjakan developer. Nah, yang kedua, dengan menggunakan framework, kita akan jauh lebih cepat dalam proses pengembangan sistemnya. Dan pastinya boilerplate code yang kita buat juga lebih sedikit. Kenapa? Karena sudah dibuatkan sebelumnya oleh tim pengembang framework-nya. Nah, jadi segala sesuatu yang bersifatnya repetitif itu sudah dihandling oleh tim framework supaya kita tidak perlu melakukan lagi. Sehingga kita sebagai developer fokus untuk menggunakan fitur-fitur yang sudah mereka buat. Nah, kenapa perlu framework? Ini akan meningkatkan produktivitas dan juga delivery produk. Seperti itu. Jadi kita sebagai bagian dari tim itu akan lebih fokus bagaimana cara mengeluarkan inovasi yang berguna bagi usernya dibanding kita akan fokus terlalu lama atau terlalu dalam di bidang teknikal kodenya.
tuh. Dan juga best practice. Seringkali framework itu memandu kita untuk membangun aplikasi yang well structured, maintainable, dan scalable. Nah, dengan apa? Dengan cara mengimplementasi convention gitu. Dan juga mereka biasanya juga menyediakan dari sisi arsitektur desainnya. Kayak misalnya MVC, MVT, nanti kita akan lihat lebih dalam. Nah, kenapa ini penting? Karena nantinya akan menghasilkan konsisten kode base dan pastinya membuat tim itu lebih mudah berkolaborasi. Nah, itu juga kalau misalnya ada anggota baru, itu akan memahami project lebih mudah gitu. Dan pastinya ketika debugging juga akan mempermudah developer. Nah, menggunakan framework juga terutama yang sudah populer itu akan lebih mudah dari sisi pengembang karena komunitasnya juga banyak dan aktif. Ini akan membantu kita ketika menghadapi misalnya trouble, terus misalnya kita juga ingin berkolaborasi atau berkontribusi ke framework yang kita buat, ini juga bisa. Jadi semuanya saling bekerja sama dalam mengembangkan framework yang digunakan. Seperti itu. Nah, di Python, apa aja sih framework yang populer yang biasanya juga banyak orang pakai gitu. Nah, di sini kita akan coba bahas beberapa framework populer di Python. Yaitu umumnya ada 3. Ada Django, Flex, dan Fast API yang kita pelajari di course kita. Nah, kita akan fokus ke 3 framework ini karena memang dari sisi popularitasnya paling tinggi dibanding yang lain. Gitu. Dan setiap framework itu akan memberikan kita gambaran yang berbeda karena setiap framework itu punya cara implementasinya masing-masing dan berbeda satu sama lain. Dan nantinya kita akan melihat perbandingannya bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi berbasis web dengan berbagai jenis framework yang kita akan bahas ini. Yang pertama, itu ada Flex. Flex ini juga biasa disebutnya micro framework. Nah, Flex ini karakteristiknya adalah dia ringan dan fleksibel. Kenapa? Karena dia adalah micro framework. Micro framework ini dia menyediakan fitur-fitur yang minimal yang diperlukan untuk pengembangan web. Contohnya routing, penanganan request response, dan juga templating. Nah, tapi misalnya Flex ini nggak memaksakan struktur atau tools lain. Kayak misalnya ORM, di Flex itu nggak ada. Authentication module juga nggak ada. Jadi ini akan memberikan kita sebagai developer tuh kebebasan dan kontrol untuk kita nentuin kira-kira komponen tambahan apa aja ya yang perlu kita butuhkan. Gitu. Nah, karena dia banyak kontrol dan kebebasan untuk kita lakukan. Nah, jadinya proses pengembangan di Flex ini kerasa lebih manual. Tuh, karena memang secara built-in feature-nya tidak sebanyak yang lainnya. Tuh, contohnya ya Django. Kapan pakai Flex? Flex itu cocok untuk misalnya project yang sifatnya kecil tuh. Membuat RESTful API, microservice, dan dia cocok untuk rapid prototyping. Nah, ini juga cocok nih kalau kita misalnya punya ide yang butuh delivery cepat. Nah, ini Flex bisa diandalkan. Tuh. Dan kalau di Flex, yang pertama konsep utamanya itu ada routing. Nah, routing, terus juga ada request, nanti bagaimana cara menerima dan mengolah request yang muncul, itu juga ada request, respon. Nah, ini nanti bagaimana cara kita mengembalikan lagi data yang udah diolah oleh server ke klien. Nah, terus untuk bagian templating yaitu dynamic HTML nanti akan menggunakan yang namanya Jinja 2. Nah, tadi dynamic HTML itu cara untuk membuat HTML kita bisa bergerak secara dinamis, tidak statis lagi.
Gitu. Nah, sekarang gimana contoh implementasi Flex? Nah, nanti ya kan teman-teman bisa dicoba ya di file latihannya, gimana cara kita mengimplementasi Flex. Yang pertama, kita install dulu library atau dependensi Flex. Dan ini tambahannya ada yang namanya ngrok ya. Ini opsional sih. Kalau misalnya nanti dijalaninya di Google Colab, ini nggak perlu diubah. Tapi kalau misalnya jalanin di lokal, ini nggak usah diinstal, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus gimana cara implementasinya? Pertama kita implement from Flex, import Flex. Dan beberapa modul lainnya yang kita butuhin. Itu juga kita setting portnya. Nah, terus juga karena kita pakai ngrok, kita bikin dulu yang namanya token. Token untuk membuat aplikasi kita itu jadi public. Nah, mungkin ini tambahan ngrok. Memang tidak ada di modul ya, tapi kita coba lakuin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai ngrok, pertama yang harus dibuka adalah ini. Kita buka halaman ngrok. Nah, silakan nanti boleh register dulu untuk ngroknya. Dan nanti akan keluar yang namanya auth token. Nah, token ini nantinya kita tinggal copy aja. Tapi yang pertama kita register dulu ya. Register seperti biasa menggunakan web atau mobile. Ini kita register. Terus kalau udah masuk ke menu token. Nah, nanti kalau udah kita ambil tokennya dan kita kopas ke sini. Nah, kalau udah dikopas, kita pasang, nanti kita running. Kita running, terus nanti keluar public IP. Intinya, ngrok ini adalah suatu tools untuk membantu aplikasi lokal kita itu bisa diakses di public. Seperti itu. Jadi seolah-olah kayak kita tuh punya VPS atau private cloud. Padahal ini adalah aplikasi laptop lokal kita yang diekspos ke public. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah, kita jalankan. Nanti ini kita abaikan aja dulu. Nah, kita akan lihat fokus ke sini. Kalau di Flex, cara menginisiasi aplikasinya adalah dengan menggunakan function atau kelas Flex. Flex name. Seperti itu. Dan kita bisa langsung membuat routingnya. Nah, ini tadi ya, fitur dari Flex salah satunya adalah routing. Routing, nanti ini home. Home, nanti kita akan coba lihat outputnya, yaitu HTML sederhana. Dan juga di sini ada endpoint lagi ya, namanya Sapa. Terus ada kirim. Dan hasilnya nanti berupa render. Sip. Terus nanti cari. Nah, ada banyak yang nanti bisa dicoba ya. Sekarang kita coba running. Kita coba running. Nah, ini kalau ada error abaikan aja. Ini karena dijalankan di Colab, makanya agak berbeda outputnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita pasang token dari ngrok si proses sebelumnya, maka akan keluar public IP ini. Public IP yang kita bisa akses dari laptop siapapun atau komputer siapapun. Ini kita visit site. Oke, hello dari Flex. User agent, bla 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 bla. Terus ini ada endpoint lainnya. Kita coba cek apakah sudah sesuai. Nah ini ya, sudah sesuai. User agent coba kunjungi public URL. Coba kita cek public URL-nya mana.
public URL. Nah, ini dia. Public URL Sapa pengguna collab. Oke, kita coba kunjungin Sapa pengguna collab. Nah, halo pengguna collab. Nanti ini kalau diganti misalnya menjadi, nah ini akan berubah. Kita balik lagi ke halaman root atau home. Ini halaman pengiriman. Apa pesannya? Halo, salam kenal misalnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat aplikasi dengan Flex. Nanti silakan dicoba. Kalau sudah, nanti bisa di-stop untuk aplikasinya. Ini kita abaikan aja dulu error-errornya. Nah, nanti silakan ketika latihan boleh dicoba-coba ya mengganti parameter ini nama seperti itu. Ini adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan framework Flex. Oke, yang kedua adalah Django atau dia full stack framework. Nah, Django ini dia berbeda dengan Flex. Bedanya adalah kalau di Django ini semuanya sudah disebutnya itu battery include. Artinya semua sudah disediakan. Fiturnya pun jauh lebih kompleks dari Flex. Apa yang ada di Django itu belum tentu ada di Flex. Karena Flex adalah tadi micro framework. Contohnya, apa yang nggak ada di Flex yaitu ORM. ORM, admin interface, authentication system, semuanya sudah disediakan oleh Django. Makanya disebutnya adalah full stack framework. Jadi kita bisa membangun satu aplikasi yang utuh dengan menggunakan framework Django. Nah, ini cocoknya untuk apa? Untuk proyek yang besar dan kompleks. Dan juga aplikasi kita tuh bersifatnya database intensif. Itu. Nah, dia tuh unggul dalam data management. Jadi kalau kita punya website yang lumayan banyak fiturnya dan prosesnya juga kompleks, Django ini unggul dibanding Flex. Seperti itu. Dan juga ketika kita menggunakan Django, ada pattern arsitektur yang harus kita ikuti yaitu MVT, Model View Template. Karena apa? Karena tadi Django adalah full stack. Artinya dia tidak fokus pada back end aja, tapi front end juga. Makanya ada layer namanya templating. Itu. Jadi ini adalah variasi dari yang namanya MVC ke MVT. Nah, di mana dia terdapat ada model. Model ini nanti kaitannya dengan representasi dari database itu sendiri. Lalu juga bisnis logic yang terkait dengan data itu kita letakkan di dalam model. Nah, view ini nanti sebagai controllernya. Controller, nah control itu adalah logic untuk memproses user request. Jadi ketika ada request pertama kali dikirim dari klien, yang menerima request tersebut adalah layer view. Gitu. Oke. Dan juga nanti layer view ini akan mengembalikan ke klien lagi. Nah, template ini sebagai presentation layer, yaitu nanti gimana caranya data itu ditampilkan ke dalam suatu halaman. Nah, ini kaitannya dengan templating engine tadi. Gimana caranya kita membuat dynamic HTML berdasarkan data yang sudah diolah oleh Django itu sendiri. Nah, dan juga di Django ini punya fitur ORM. Tadi ya, ORM itu adalah gimana cara kita berinteraksi dengan database menggunakan Python. Gitu. Alih-alih kita tuh menulis raw SQL. Nah, dengan menggunakan ORM, kode kita tuh lebih mudah dibaca dan portable. Jadi kita ini akan berguna contohnya ketika kita butuh setup awal untuk inserting database, kita bisa menggunakan ORM. Dan juga proses manipulasi data kayak create, read, update, delete itu juga
bisa dipermudah nih dengan ORM. Tuh, dan juga di ORM ini sudah dipasang injection vulnerabilities-nya, SQL injection-nya untuk mencegah kerentanan ini. Seperti itu. Dan kalau kita berurusan dengan fitur-fitur yang mempunyai admin, Django juga sudah punya fitur-fitur terkait admin ini. Jadi sangat banyak sekali fitur yang sudah disediakan Django dibanding Flex. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak fokus ya ke Django, kita bisa lewatkan aja untuk implementasinya. Nah, dan terakhir kita akan berkenalan tentang Fast API nih. Ini adalah framework yang kita akan fokuskan di course kita. Nah, Fast API itu adalah framework yang modern dan cepat gitu. Dan dia dibangun itu di atas dua library, yaitu adalah Starlet. Nah, Starlet ini adalah server ASGI yang kita gunakan. Ini ASGI. Terus juga ada yang namanya Pydantic. Nanti ya kita akan pelajari juga. Pydantic ini nanti kaitannya dengan data validation, data parsing, serialization, dan lain-lain. Nah, jadi keunggulannya di Pydantic itu bisa otomatis untuk validasi data. Nanti menggunakan yang namanya type hints. Kita akan pelajari lebih dalam di sesi berikutnya. Gitu. Dan juga Fast API ini merupakan framework yang high performance dan asinkronus secara default. Karena memang dirancang itu untuk speed dan efisiensi. Nah, dia tuh sangat mengandalkan async await syntax. Makanya kita nanti akan coba belajar tentang asynchronous programming. Dan juga kalau di Fast API itu udah ada fitur automatic API documentation, yaitu menggunakan Swagger dan Redux atau Redux. Nah, ini yang paling disenengin sama developer yaitu fitur automatic documentation. Jadi dia udah otomatis generate API documentation gitu. Nah, dia menggunakan Open API atau Swagger dan juga Redux. Nah, ini sangat membantu untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita buat. Supaya apa? Developer lain dan customer itu bisa memahami dan interaksi secara langsung. Nah, sebenarnya untuk implementasi API documentation itu membutuhkan waktu yang cukup memakan waktu ya, agak lama. Tapi kalau di Fast API, semuanya udah otomatis. Jadi kita sama sekali nggak perlu bikin lagi. Tuh. Dan ada lagi yaitu dependency injection. Nah, di dependency injection ini nantinya akan mempermudah membuat kode kita tuh menjadi yang namanya modular, testable, dan reusable. Tuh. Jadi kalau di Fast API, konsep utamanya itu adalah type hints. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang type hints, lalu Pydantic itu terkait bagaimana memanipulasi data, dan juga asinkronus. Kita akan banyak memanfaatkan sintaks async await. Semuanya nanti akan kita bahas lebih dalam secara terstruktur. Oke, terus gimana cara kita implementasi Fast API? Pertama, kita install dulu Fast API-nya, lalu kita import modul yang dibutuhkan. Nah, di sini kita pasang port 8000 ya, biar beda sama Flex yang sebelumnya. Dan ini jangan lupa pakai token yang sudah kita buat dari ngrok. Gitu. Sip. Kalau udah, sebenarnya ini kita abaikan dulu aja. Nah, ini untuk bisa implementasi framework Fast API, kita menggunakan kelas Fast API. Nah, nanti di dalamnya kita akan mendefinisikan yang namanya entity ya, atau model. Nah, ini semuanya dilakukan oleh Pydantic untuk pengelolaannya. Gitu. Nah, ini kita tidak akan fokus dulu kepada sintaksnya,
Kita cuma pengen lihat aja bagaimana output dari aplikasi yang dibuat oleh Fast API. Gitu. Coba kita jalanin. Nah, ini kalau misalnya ada error, kita abaikan aja. Nah, sekarang udah keluar nih untuk, nah kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Nah, ini Fast API. Tadi kalau misalnya kita masukin salah satu endpoint, not found. Oke, berarti ini nggak ada ya. Nah, caranya kita bisa pakai, oke, item. Kita coba cek lagi. Nah, sini kelihatan hasilnya. Who, bar, dan bas. Ini ceritanya kita mengambil dari database ya. Tapi ini fake database. Itu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat tadi tentang dokumentasi yang auto generate. Di sini sama aja linknya, kita tinggal ganti aja docs. Nah, ini dia. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di Fast API itu akan otomatis mengenerate API docs. Tujuannya banyak sekali, kita bisa mensimulasikan sistem yang kita bangun, terus juga untuk sarana kolaborasi antar tim, dan masih banyak lain. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua ada Redoc. Tadi yang pertama ada Swagger, yang kedua ada Redoc. Nah, ini dia. Silakan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, makanya ini sangat membantu kita. Dokumentasi ini sangat membantu kita. Seperti itu. Ini adalah perbedaan antara Fast API dengan dua framework lainnya yang akan kita fokuskan di sini. Oke, tadi kita sudah lihat implementasi dari Fast API. Nanti silakan dicoba-coba ya setelah ini. Nah, sekarang kita coba pelajari apa sih bedanya antara ketiga framework tersebut. Yang pertama dari sisi kecepatan, Fast API ini adalah yang paling cepat di antara lainnya. Tuh, Flex memang cepat dibanding Django, tapi Fast API ini paling cepat di antara semuanya. Dan juga Fast API ini mendukung asinkronus secara default. Tapi kalau Flex itu butuh third party, yaitu async IO. Nah, kalau dari sisi package, Django ini yang paling lengkap. Karena memang dia ditujukan untuk full stack framework. Tapi Fast API ini kebalikannya, dia yang paling sedikit dari semuanya. Bahkan dibanding Flex. Tuh. Dan juga secara popularitas, Fast API ini adalah yang paling baru. Yang paling baru artinya dia sangat komunitasnya bisa dibilang paling sedikit. Tapi perkembangannya juga pesat dibanding yang lain. Dan dari sisi pembelajarannya juga mudah. Sangat mudah, relatif mudah. Seperti itu. Makanya kita akan coba dalami terkait Fast API. Nah, ini adalah ya tambahan ya, contoh framework lainnya kita abaikan aja. Nah, oke. Dari sini kita sudah mendapatkan pendalaman yang komprehensif nih tentang konsep-konsep fundamental server web Python modern. Kita juga udah belajar dari dasar-dasar bagaimana cara web bekerja, memahami peran krusial WSG dan ASGI sebagai jembatan antar server dan aplikasi Python kita, sampai kita melihat karakteristik antara beberapa web framework seperti Flex, Django, dan Fast API. Itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita akan coba pelajari gimana sih perbedaan antara karakteristik sinkron dan asinkron, blocking, non-blocking. Nah, di sini kita akan coba lihat outputnya ya.
Ini memang contoh sederhana, tapi fokusnya adalah kita akan coba melihat perbedaan. Bagaimana sistem dijalankan secara blocking dan non-blocking. Nah, tugasnya sama, ini sama-sama menghitung sebanyak 50. Tapi nanti outputnya berbeda. Kalau kita tidak menggunakan metode asinkronus, artinya dijalankan secara sinkronus, maka waktu yang perlu dihabiskan adalah 1,5 second. Tapi kalau kita menjalankan secara asinkronus, maka kita hanya membutuhkan waktu 0,5. Nah, ini jauh lebih cepat dibanding kita menerapkan secara sinkronus. Nah, dari sini kita bisa bayangkan bahwa framework Fast API secara performa memang lebih cepat dibanding yang lain. Seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait asinkronus.